Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur hari ini karena kembali lagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati satu hari yang baru daripada Dia. Oleh karena itu, kita seharusnya semakin hari semakin belajar bagaimana melihat kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan hanya kita dapatkan di dalam firman-Nya yang kudus. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, pertolongan, dan anugerah yang Kau tidak pernah henti-hentinya berikan kepada kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memahaminya, dan berilah kami hati yang sungguh-sungguh untuk berjuang melakukannya demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perkataan yang dikatakan oleh Yesus sungguh berat untuk dapat dimengerti oleh mereka yang tidak percaya. Contohnya saat Yesus berkata bahwa Aku adalah pintu, Aku adalah kebangkitan dan hidup, Aku adalah roti hidup. Hal-hal yang demikian begitu sulit untuk dipahami oleh khususnya para penguasa di Israel saat itu, para pengajar-pengajar Taurat saat itu, karena mereka sesungguhnya tidak percaya. Padahal Yesus berbicara mengenai hal-hal yang spiritual, sehingga itu tidak mungkin dimengerti jika hanya berdasarkan pengetahuan semata. Maka kali ini kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang bisa mengerti hal demikian? Semua orang pasti akan kebingungan apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia berkata dirinya adalah roti hidup. Ketika bangsa Israel menyadari bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka saat keluar dari Mesir pada zaman perjanjian lama, mereka pasti mengingat apa yang dikatakan oleh Taurat, khususnya dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan memberikan mana kepada mereka, yaitu roti kepada mereka. Mana atau roti inilah yang Tuhan berikan sebagai jaminan untuk kehidupan mereka di perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan Musa adalah sebagai saksi nyata bahwa Tuhan mengulurkan tangannya lewat pemberian roti ini. Sehingga bangsa Israel sangat menyadari apa makna roti ketika Yesus berbicara mengenai roti itu. Tetapi ternyata Yesus mengatakan hal yang berbeda dari apa yang dialami mereka saat keluar dari tanah Mesir. Mereka berpikir bahwa Yesus sedang berbicara mengenai makanan jasmani, sehingga ketika kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, tetap saja mereka tidak percaya dan bahkan tidak mampu memahami apa yang Yesus katakan. Bahkan ada juga orang banyak berkata, "Berikanlah kami roti itu." Mereka tidak tahu sebenarnya bahwa Yesus memaksudkan bahwa roti itu adalah dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa dengan cara percaya kepada Tuhan adalah cara untuk memakan roti itu. Oleh karena itu banyak respon dari orang-orang berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf, seorang tukang kayu itu? Bagaimana mungkin ia berkata dirinya adalah roti yang turun dari sorga?" Mereka gagal memahami secara rohani, gagal memahami secara spiritual apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus saat itu berbicara mengenai tubuhnya ini yang akan dibunuh, yang akan dipecah-pecahkan, yang akan disalibkan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah lambang mereka telah berbagian dan memakan dalam roti ini. Oleh karena itu kita mengingat kematian dan kebangkitan Yesus melalui sakramen yang kita lakukan lewat perjamuan. Kita tidak pernah memakan tubuh Yesus secara jasmani. Dan roti yang kita makan pun itu bukanlah tubuh Yesus yang berubah,
tetapi itu bentuk peringatan bahwa kita percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai roti hidup. Dan barang siapa yang percaya kepada roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Maka bagaimana caranya supaya kita mampu memahami perkataan Yesus? Maka percaya kepada Dia, bahwa Dialah roti hidup. Iman kita yang kita taruh di hadapan Tuhan akan menolong kita memahami maksud Dia. Roti yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama hanya sebagai bayang-bayang bagaimana Tuhan memelihara perjalanan hidup mereka. Maka ketika Tuhan telah memelihara bangsa Israel pada zaman dahulu, maka pastilah Ia akan memelihara hidup kita saat ini. Ketika Allah memelihara jasmania bangsa Israel, maka Ia memberikan roti dari surga yang akan memelihara, yang akan membuat roh kita hidup selama-lamanya. Yesus adalah roti hidup yang dari surga, dan kini Ia telah dipecah-pecahkan bagi kita. Tubuhnya yang disalibkan, dicabik-cabik hanya untuk kita manusia berdosa yang dikasihinya. Oleh karena itu makanlah dagingnya dengan cara percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Yesus adalah roti dari surga yang disediakan bagi kita semua. Percayalah. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami semua untuk berbagian dalam perjamuan bersama dengan Engkau, dan berilah kami tubuh-Mu itu yang telah dicabik-cabik, yang kudus, tetapi kini diberikan kepada kami karena kasih-Mu. Amin.